Hello guys, good morning. Welcome back to the video. Udah lama banget aku nggak hitung kalori karena I've been eating intuitively since beginning of 2020. And eating intuitively bikin hubungan aku dengan makanan jadi lebih baik. Tapi di video kali ini aku akan bereksperimen untuk menghitung kalori lagi dari semua makanan yang aku makan hari ini. And give you some little easy tips untuk membantu kamu yang lagi mau atau sedang hitung kalori supaya lebih mudah. So, it's gonna be an interesting experiment. Please enjoy! Hi, good morning. Wow, after breakfast I'm like a different person. So today, as you can see in the beginning of the video, aku akan ngasih beberapa tips untuk kamu yang mau hitung kalori. Hitung kalori itu bisa ribet banget kalau misalnya kamu nggak tahu gimana cara strategiinnya. So in this video, we are going to give you, or I am going to give you a few tips on how to count calories easier supaya kamu bisa juga incorporate ini ke dalam kehidupan kamu. So with that being said, let's go into tip number 1. You need to have a food scale dan juga aplikasi buat menimbang atau mencatat semua pemasukan makanan kamu. Dan untuk aplikasinya aku pakai MyFitnessPal. Everyone knows that. Jadi aku sering dengar banget orang-orang yang kayak, iya aku mulai hitung kalori, but they don't use any food scales gitu. Karena kalau kayak kamu cuma ngira-ngira gitu, bisa jadi yang kayak peanut butter yang sebenarnya itu 50 gram, kamu mengira kayak ini cuma dikit lah, ini biasa gue makan juga cuma segini gitu. It could like triple the calories gitu. So yeah, invest on a food scale. I mean, ini murah banget, cuma kayak 50.000 atau 100.000. Guys, karena aku masih lapar, jadi akhirnya aku bikin telur di sini. Aku akan bikin 2 telur. So it's gonna be so much easier untuk kamu punya kayak buku gini di kitchen kamu. Pada saat kamu nimbang-nimbang, kamu tulis dulu. Nanti pada saat kamu selesai masak, kamu selesai makan, baru kamu masukin gitu. Jadi kamu nggak perlu pakai handphone untuk kayak langsung masukin satu-satu, kan itu nanti lama ya, kamu punya masakan nanti bisa burn, gosong gitu karena nungguin kamu kelamaan nyari. Yeah, that's gonna be a tip number 2. Jadi untuk kecap pun kita juga akan menimbang gitu. For me, aku akan selalu menimbang. Jadi untuk kayak saus-sausan kayak gini, ini juga penting banget buat dimasukin ke dalam FitnessPal kita untuk di-track, karena saus-sausan gini tuh bisa add up the calories and the macros gitu. Even kayak minyak juga, apalagi minyak ya. Kayak kita mikir, ini dikit kok, ini kecil gitu. But it adds up guys. Susahnya nge-track kalori itu kalau kamu makan atau kamu masak harus buat 2 orang gitu. So this is tricky guys. Aku harus bikin 2 batch gitu supaya aku bisa ngitung aku punya pumpkinnya ada berapa. Akhirnya kita makan juga. Walaupun akhirnya makan pumpkin buat lunch, biasanya kita makannya buat dinner, tapi it's okay. Terus biasa kita pakai sourdough, tapi karena lagi nggak ada sourdough, I'm gonna use this bread yang aku dikirimin. Ini roti shokupan, roti Jepang gitu. Asli bener-bener kayak enak banget pas di air fry atau di toast biasa. Ini kayak garing di luar, soft banget di dalam. And then you just dip this. Jadi aku tadi udah hitungin ini semua. Aku akan kayak ngitungnya itu setengah-setengah. Jadi kan tadi ada berapa gram kita bikin pumpkin, aku akan hitungnya ada setengah-setengah. Udah jam 3.39. Let's make a chia pudding. Nggak untuk sekarang karena chia pudding would take a few hours to set. Tapi aku mau bikin sekarang karena nanti I'm gonna enjoy it for the night. I really want a chia pudding for desserts later. What we need is a bowl. Aku akan go step by step with you untuk kasih lihat gimana cara bikin chia pudding dengan menghitung kalori.
Oops, I have the white chia seeds. Nah, untuk bikin chia pudding, the ratio antara chia seedsnya sama susunya itu yang kadang tuh orang suka salah gitu. Dan aku udah find the perfect ratio, which I know from Sarah's Day. Thank you, Sarah. The ratio is 2 versus 6. Jadi 2 tablespoons of chia seeds and 6 tablespoons of nut milks or any milks that you want. I'm gonna use coconut milks today. Coconut milk, aku akan pakai yang dari jar ini, jadi aku udah pindahin dari sini ke sini. Nah, karena bentukannya santan kayak gini tuh lebih kental, I'm going to mix it with water. Jadi aku akan pakai 2 tablespoon coconut milk ini, lalu 4 tablespoonnya itu adalah dari air. Oke, selagi aku bikin chia pudding ini, I'm going to give you a quick fourth tip. Yaitu adalah kamu harus tahu kalau setiap makanan itu punya beda kalori sebelum atau sesudah diproses. Jadi pastiin saat kamu nimbang, kamu bisa milih untuk masukin hasil timbangan yang sebelum atau setelah kamu proses ke dalam MyFitnessPal kamu. Sudah jadi, so we're just gonna put this in the fridge and let it sit. Easy peasy lemon squeezy to make a chia pudding, and it's very fulfilling and it's so good. Let's eat some mango. Jadi untuk mangga ini pastinya akan aku timbang juga karena we're counting calories today, so I'm gonna show you how much calorie is in this one mango, or like berapa mangga yang aku makan, itu yang akan aku hitung. Manganya manis banget. Alright, so I think I've finished with the script. I think I'm gonna start with compiling videos. This is another hard part, adalah untuk compile video-video. Let's go. Hi, it's finally dinner time. We're going to make vegan katsu. This is a very new recipe yang akan aku coba. Aku nggak pernah coba bikin katsu, so let's try this out. Karena aku nggak pernah bermain yang namanya dengan tepung-tepungan atau kayak tepung roti seperti ini, so wish me luck. So we have this. Guys, it's so hard to cook dengan banyak bahan, terus kamu harus nimbang. It's like so hard. Sekarang aku harus nimbang ini whole wheat flournya kayak. Resepnya nggak jadi vegan guys, karena we need an egg. Untuk sedikit penjelasan buat tips kelima ini, kamu akan save more time pada saat kamu siapin segala menu dan berapa banyak porsi atau gramnya yang kamu mau makan di hari sebelumnya atau H-1, supaya kamu gak ribet-ribet harus nimbang dan masukin ke FitnessPal kamu lagi, melainkan kamu bisa ikutin dari menu dan berapa banyaknya yang sudah kamu rencanain itu pada saat hari H-nya. So one tofu is in the air fryer, dan aku mau ngasih lihat, ini kan masih ada sisa ya guys. Kita akan menghitung sisanya, yes. Jadi akan kita timbang lagi sisanya berapa, and then kita kurangin sama yang tadi kita tuang. Is it really pain in the ass? It is a pain in the ass. Ini kenapa? Kadang tuh orang kalau misalnya mereka lagi calorie count, mereka tuh nggak suka makan yang ribet-ribet. Orang yang lagi kayak bodybuilding atau kayak lagi fokus banget untuk calorie count, mereka makan yang super minim banget gitu supaya gampang untuk ngitungnya. Ayam di pan fry aja karena supaya mau mudah gitu kan. Karena kalau kayak gini kan ribet banget kan, because you need to know the exact ones gitu. Tapi karena hari ini kita nggak mau merestrict, try this like complicated recipe. Like aku nggak pernah kalau masak tuh ribet-ribet, tapi I just wanna try it resep ini karena I've been wanting to eat katsu. Cuman yeah, I don't know, I just never bought it outside, so let's just make one, right? Wow, ini kayak katsu beneran sih guys. Wow, I cannot wait to try this. Yang nuggetsnya doang. Wow, untuk pertama kali aku bikin ini, I can say that I'm successful. Nextnya, tahunnya akan aku kasih lebih banyak seasoning lagi karena itu kurang berasa. Tapi mungkin nanti aku coba pour dengan ini, maybe it's gonna be so much better.
my god, I cannot wait to dig in. Tinggal nunggu yang another batch lagi. Food is served. Yang jeruknya bagus banget ya, rapi. Ini adalah sausnya yang tadi. So let's take our first bite. Ini tuh beneran kayak ayam kan? I know now. Ini pertama kali makan. Beneran? Iya, 6/10. Jauh dong, itu masih setengah-tengah doang dong. Mungkin enak sih, ini sebelumnya. Iya kan? 7/10 deh. Dapat 7/10 dari George. Hey guys, thank you so much for making to the end of the video. Hope this one's helpful. Again, I have to remind you that calorie counting is not everything to achieve your fitness goal. Your overall health and relationship with food is the most important thing. But if you want to count your calories, you do you, babe. You are beautiful already. Okay, I really appreciate you. I'll see you in the next video, okay? Bye!